Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih dan solihah kelas 2A dan 2C SD Islam Plus Al-Hanif yang Bani sayangi. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah bihairin, semuanya baik, semuanya sehat, masih semangat. Tinggal satu tema lagi ya, solih dan solihah, pelajaran tematik untuk kelas 2. Sebentar lagi kalian insya Allah akan naik ke kelas 3. Di tema terakhir ini kita akan belajar pada tema 8, yaitu keselamatan di rumah dan perjalanan. Materi video pembelajaran kali ini kita akan belajar subtema 1, yaitu aturan keselamatan di rumah. Pada subtema 1 kalian tetap masih akan mempelajari muatan mata pelajaran bahasa Indonesia, muatan mata pelajaran matematika, dan muatan mata pelajaran PPKN. Pada muatan mata pelajaran bahasa Indonesia pada pembelajaran 1, kita akan belajar penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama di awal sebuah kalimat. Huruf kapital juga digunakan saat menulis kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Berikut beberapa contoh penulisan kata Tuhan dalam sebuah kalimat. Silahkan perhatikan kata ganti Tuhan yang sering digunakan. Kemudian contoh kalimat menggunakan kata ganti Tuhan. Ada 5 kata ganti Tuhan dalam 5 kalimat. Pada pembelajaran 2, kita akan belajar penggunaan huruf kapital pada nama diri. Kita sudah mempelajari penggunaan huruf kapital untuk menulis kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Selain itu, huruf kapital juga digunakan untuk menulis nama diri. Nama diri adalah nama seseorang. Berikut sebuah cerita di mana antara Fitri, ayah, ibu, dan kakak membersihkan halaman rumah. Nanti kalian akan perhatikan huruf kapital digunakan pada nama masing-masing orang yang ada di dalam cerita berikut. Pada pembelajaran berikutnya kita belajar tentang penggunaan tanda titik dalam kalimat. Saat menulis sebuah kalimat, kamu juga harus memperhatikan penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Tanda titik ditulis setelah kata terakhir dalam sebuah kalimat. Perhatikan contoh 3 kalimat yang diakhiri dengan tanda titik. Pelajaran berikutnya kita akan belajar menggunakan tanda titik dalam percakapan. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat. Ingatkah kamu tentang aturan penggunaan tanda titik dalam kalimat? Ya, tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Perhatikan, ada sebuah percakapan antara Rudy, Jonas, dan Benny. Maka di akhir percakapan mereka diakhiri dengan tanda titik yang di garis bawah. Demikian juga contoh berikut, yaitu percakapan 1 dan 2. Percakapan antara Komang dan Lani, setiap kalimatnya diakhiri dengan tanda titik. Pada pembelajaran berikutnya kita akan belajar penggunaan tanda tanya dalam percakapan. Kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Indonesia biasanya diawali dengan kata apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Kemudian kita akan perhatikan saat membuat kalimat tanya, kamu harus memberi tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tanya juga dapat dibuat dengan menambahkan partikel kah pada suatu kata. Misalnya, pada kata tanya apa menjadi apakah. Ada contoh penggunaan kata tanya pada percakapan antara Dedi dan ayah. Kalimat yang dicetak tebal adalah kalimat tanya. Terdapat partikel kah yang digunakan pada kata apakah dan bisakah. Percakapan tersebut juga menggunakan tanda tanya pada akhir kalimat tanya. Pada pembelajaran berikutnya kita akan belajar kalimat tanya dalam percakapan. Perhatikan kalimat tanya berikut. Apakah semuanya sudah datang? Mengapa Jonas belum datang? Kalimat tanya di atas menggunakan kata tanya, apakah, dan mengapa. Kata tanya apakah untuk menanyakan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya mengapa untuk menyatakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Kalimat tanya digunakan saat kamu ingin mengetahui sesuatu atau suatu hal secara lebih rinci. Pada muatan mata pelajaran matematika pada pembelajaran 1 dan 2 kita akan belajar membaca dan menentukan tanda waktu.
Jam merupakan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Pada jam analog terdapat dua jarum jam. Jarum pendek berfungsi sebagai penunjuk jam, sedangkan jarum panjang sebagai penunjuk menit. Perhatikan contoh berikut. Ada dua buah jam, di mana jam yang atas, jarum pendek pada angka 7, jarum panjang menunjuk angka 12, maka dibaca pukul 7. Demikian juga dengan jam satunya, jam yang bawah, jarum pendek menunjuk angka 11, jarum panjang menunjuk angka 12, maka dibaca pukul 11. Demikian juga pada dua contoh jam berikut, yaitu menunjuk pukul 2 dan pukul 4. Perhatikan di mana letak jarum panjang dan jarum pendeknya ya. Menunjukkan pukul 2 tepat dan pukul 4 tepat. Pada pembelajaran berikutnya, pembelajaran 4, kita akan menulis tanda waktu. Untuk menuliskan tanda waktu pada jam, kita perlu memperhatikan angka yang ditunjuk oleh kedua jarum jam. Perhatikan contoh. Jarum pendek menunjuk ke angka 4, jarum panjang menunjuk ke angka 12, maka ditulis pukul 04.00. Angka 00 di belakang menunjukkan bahwa tepat pukul 04. Jadi, jika jarum panjang berada di angka 12, menunjukkan bahwa angka tersebut tepat pada jam tersebut, tidak lebih atau kurang dari jam tersebut. Perhatikan contoh 2 jam berikut, yaitu jam yang atas waktu yang ditunjuk adalah pukul 5 tepat, maka ditulis pukul 05.00, sedangkan jam yang bawah menunjukkan pukul 3 tepat, maka ditulis pukul 03.00. Perhatikan pula dua contoh berikut, yaitu menunjuk pukul 07.00 dan pukul 12.00. Pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang tanda waktu 24 jam. Pelajaran sekolah dimulai tepat pukul 7 pagi dan berakhir tepat pukul 11 siang. Kalimat di atas waktu ditulis menggunakan keterangan pagi dan siang. Penulisan waktu yang melibatkan keterangan pagi, siang, sore, atau malam disebut penulisan tanda waktu 12 jam. Pada penulisan tanda waktu 24 jam, tidak diperlukan lagi keterangan waktu pagi, siang, sore atau petang atau malam. Dalam satu hari ada 24 jam. Karena hanya ada 12 angka pada jam, dalam hal ini jam analog, maka setelah pukul 12 siang, waktu disebutkan seperti contoh berikut. Pada jam pertama yang berwarna pink, di situ disebutkan dengan jarum pendek berada di angka 1 dan jarum panjang berada di angka 12, tetapi ada keterangan bahwa itu menunjukkan pukul 1 siang, maka akan ditulis pukul 13.00. Kenapa 13? Karena jam yang ada di jam analog hanya sampai dengan angka 12, sementara 12-nya hanya sampai 12 siang, sementara yang ditunjukkan pada keterangan adalah 1 siang, maka angka 12 ditambah 1 menjadi 13. Demikian juga dengan jam yang satunya, menunjukkan pukul 12 malam. Maka karena jam pada jam analog hanya sampai dengan angka 12 yang menunjukkan siang, maka karena menunjukkan waktu malam, maka 12 ditambah 12 menjadi 24. Agar lebih mudah mengerti, perhatikan contoh. Ada sebuah jam dengan keterangan di bawahnya sore, maka waktu yang ditunjuk oleh jam adalah pukul 15, ditulis pukul 15.00. Sedangkan pada jam yang di bawah ada keterangan siang, waktu yang ditunjuk adalah pukul 14 atau ditulis 14.00. Demikian juga contoh dalam halaman berikut, yaitu ada keterangan pada muatan mata pelajaran PPKN, kita akan belajar persatuan dalam keberagaman. Perbedaan terdapat di sekitar kita, misalnya perbedaan agama, asal daerah, suku bangsa, dan adat istiadat. Perbedaan tersebut menjadikan bangsa Indonesia memiliki keberagaman atau keanekaragaman. Meskipun terdapat perbedaan, persatuan harus tetap dijaga. Persatuan dalam kegiatan olahraga. Sikap persatuan juga dapat kita terapkan dalam kegiatan olahraga. Untuk memenangkan permainan dalam olahraga,
Kekompakan antar pemain dalam satu tim harus dipelihara. Contoh permainan yang menunjukkan kekompakan adalah sepak bola, di mana bola satu diperebutkan oleh dua kelompok atau dua tim dengan masing-masing satu tim yang berisi 11 pemain. Maka dibutuhkan kekompakan agar supaya bola masuk ke dalam gawang lawan. Kerukunan dapat terjaga karena sikap saling menghargai dan saling menghormati. Sikap saling menghargai dan saling menghormati akan mewujudkan persatuan dalam keberagaman. Pada pembelajaran berikutnya kita akan belajar persatuan dalam keberagaman agama. Terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Buddha, Hindu, Katolik, Kristen, Protestan, dan Konghucu. Meskipun berbeda agama, masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan dengan rukun. Selain bekerja sama, kita juga harus mengembangkan sikap sportif dalam berolahraga. Sikap sportif artinya bersikap jujur dalam bermain serta menaati peraturan permainan. Dengan memelihara sikap sportif, kita dapat bermain dan berolahraga dengan rukun. Hidup rukun mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman atau keanekaragaman. Soleh dan Solehah, kelas 2A dan 2C di Islam Kelas Lahan. Demikian materi tema 8, keselamatan di rumah dan di perjalanan. Subtema 1, menjaga aturan keselamatan di rumah. Semoga kalian bisa memahami apapun materi yang ada di dalamnya. Allah mudahkan kalian di dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.